wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari gerak pada benda. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus, kemudian peserta didik dapat menganalisis perbedaan kecepatan dan kelajuan. Gerak pada benda itu ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus, benda dikatakan bergerak lurus apabila melalui lintasan yang lurus. Benda yang bergerak lurus melibatkan jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Kemudian jarak sendiri adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, di sini perbedaan jarak dan perpindahan, misalkan Putih bergerak dari A ke B, ya, ke sini, itu 4 meter. Kemudian dia balik lagi dari B ke C, 2 meter. Nah, jarak yang ditempuh oleh Budi itu adalah jumlah dia bergerak dari 4 ditambah 2. Jadi dia jaraknya adalah 6 meter. Sedangkan kalau perpindahan, dia memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di sini misalkan C. Nah, di sini berarti perpindahannya 4 meter dikurangi 2 meter. Jadi perpindahannya hanya 2 meter. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus kelajuan. Kelajuan yaitu V itu jarak dibagi selang waktu atau T atau dibagi waktu ya. Nah, di sini ada contoh dia berjalan ke timur sejauh 20 meter. Dia berjalan ke sana. Misal di sini A, sini B, ini sejauh 20 meter. Lalu ia berbalik lagi ke barat. Nah, segini misal ini C, sejauh 10 meter. Nah, hitunglah kelajuan yang dilakukan Tio. Nah, untuk menghitung kelajuan ini, diketahui tadi sudah ya 20 dan 10 waktunya 25 detik dan 15 detik. Nah, sekarang kita cari kelajuannya. Yang ditanyakan kelajuan, jawab. Kelajuan rumusnya V sama dengan S per T. Nah, S ini itu karena tadi jarak berarti AB ditambah BC. AB-nya itu 20 meter ditambah BC-nya 10 meter. Jadinya 30 meter. Nah, sedangkan T-nya itu 25 detik tambah 15 detik. T-nya 25 ditambah 15. Nah, berarti kita cari S per T. S-nya 30 dibagi 40. Berapa? Tinggal kita hitung. Jadinya kelajuannya adalah 0,75 meter per sekon. Seperti itu caranya. Kita lanjutkan dengan kecepatan. Ini contohnya sama. Rumus kecepatannya sama V, S per T. Nah, sekarang Tio berjalan seperti tadi. Ke timur sejauh 20 meter. Kemudian ia berbalik ke barat ya. Tadi A ke B itu 20 meter. Kemudian dia balik arah ke C ini 10 meter. Nah, kalau dalam kecepatan, yang kita cari adalah perpindahan. Ingat, perpindahan berarti dari titik awal ke titik akhir saja. Jadi, di sini yang ditanya kecepatan atau V, maka jawab V adalah S per T. Nah, S-nya yang dihitung adalah S perpindahan. S perpindahan di sini berarti AB ini dikurangi BC. AB-nya 20 dikurangi 10 sama dengan 10 meter. Nah, kemudian untuk T-nya sama ya, 25 tambah 15. Jadi, kecepatannya adalah 10 per 40. 10 per 40 sama dengan 0,25 meter per
sekon. Nah, ini jawabannya. Lalu rumus perlambatan dan percepatan. Nah, di sini diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju selama 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah jadi 4 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Ini yang ditanyakan A ya. Yang ditanyakan percepatan atau A. Nah, jawabnya bagaimana? Kita lihat di sini. Delta V per delta T. A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu percepatan yang akhir dikurangi kecepatan yang akhir dikurangi kecepatan yang awal. 4 dikurangi 2. Ini ya, yang 4 dikurangi 2. Kemudian delta T itu kecepatan yang akhir dikurangi kecepatan yang awal. Yang akhir itu yang kedua ya, berarti 10 dikurangi 0. Nah, sekarang tinggal dihitung. 4 dikurangi 2, 2 bagi 10, jadinya 0,2. 0,2 ini karena ini percepatan, satuannya meter sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang cara membaca tiker timer. Jika benda bergerak ke arah kiri, maka pola ketukan tiker timer dibaca dari arah berlawanan, yaitu dari kiri ke kanan. Jika bergerak ke arah kanan, maka dibaca dari kanan ke kiri. Nah, kalau ini namanya GLB, gelak lurus beraturan. Kalau yang ini, karena dia arahnya ke kanan, maka dia dibaca dari kanan ke kiri. Nah, karena semakin renggang ini artinya dia semakin cepat. Berarti dia gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian, kalau yang ini semakin renggang ini kan semakin cepat. Nah, geraknya ke kanan berarti dari kanan ke kiri, dia berarti semakin lambat. Jadi di sini GLBB diperlambat. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Untuk tugas kerjakan di buku tulis IPA soal halaman 16, nomor 11, 14, dan 16 dengan cara penyelesaiannya. Dikumpulkan hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.